Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung. Jokowi mulai melunak, Anies Baswedan dinilai jadi alat buat tekan Megawati, capreskan Ganjar Pranowo ya. Dan kita ketahui setelah Anies Baswedan sudah resmi satu-satunya baca pres yang maju dalam pemilihan presiden di 2024, maka ini akan menjadi political pressure bagi yang belum segera mendeklarasikan baca presnya, yaitu termasuk PDIP ya, termasuk juga KIB, pun juga Koalisi Indonesia Raya, meskipun sudah ada kepastian ya siapa yang akan dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Raya, yaitu Prabowo, tetapi kepastian untuk baca pres dan kemungkinan untuk PKB untuk keluar dari koalisi juga bisa saja terjadi karena politik dinamis. Ini sesuai dilansir oleh Konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Jakarta, tiket Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden capres di pemilihan presiden Pilpres 2024 terwujud usai Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah secara resmi memberikan dukungannya. Bermodal 3 dukungan partai, Anies memenuhi syarat elektoral capres Pilpres 2024. Atas hal ini, pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo, Jokowi kekinian pun harus mengikuti kenyataan tersebut. Mengingat meski berkuasa, Jokowi juga punya hasrat meneruskan kekuasaan yang dimilikannya saat ini. Meski reshuffle memang sudah tidak ada gunanya lagi, kata Rocky Gerung di akun kanal YouTube miliknya. Dengan situasi ini, Jokowi sebenarnya sudah kehilangan kekuasaan politiknya, misalnya menendang Nasdem atau juga Erlangga. Maka 2 jam kemudian opini publik langsung terbentuk, meski isi Golkar dominan HMI yang kemudian juga mendukung Anies Baswedan, terang Rocky. Jokowi dinilai makin melunak dengan makin derasnya Anies Baswedan mendeklarasikan diri. Pak Jokowi tentu masih menunggu apa isi obrolan Surya Paloh pada Erlangga, tetapi di pihak lain ada ketegangan baru Jokowi dan Megawati, ujar dia. Megawati pun masih bertahan dengan kekuasaan di partai besutannya PDI Perjuangan, yang paling menentukan hubungan Pak Jokowi dan Megawati. Padahal yang paling mendesak reshuffle ialah PDIP, tapi ternyata Jokowi memilih tidak melakukannya, sambung dia. Dengan demikian, Jokowi memunculkan variabel baru dalam logika politik saat ini. Anies untuk sementara tidak akan ditekan Jokowi karena juga menjadi alat menekan Megawati. Ibu Mega terlalu naif jika menghendaki reshuffle, namun juga persaingan keinginan agar Megawati pro Ganjar guna menghadapi Anies Baswedan, terang Rocky. Jika diibaratkan medan perang, panah Anies Baswedan sebenarnya bisa mengarah ke semua pihak, terutama pada hubungan Jokowi dan Megawati. Pasti Jokowi akan memilih desain yang terselubung seperti di dalam telapak meja. Tiba-tiba Anies jadi faktor guna menekan Megawati, ujar Rocky. Meski demikian, politik Indonesia yang tidak berbasis etika juga bisa mengakibatkan Anies Baswedan akan ditinggalkan Ganjar mulai mendapatkan tiket dari PDIP. Ya, itu ya sobat sekalian terkait analisa dari Rocky Gerung yang melihat Jokowi terkesan mulai melunak dengan sudah secara resmi dideklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres oleh Koalisi Perubahan. Nah, kalau kita melihat perjalanan Anies Baswedan menjadi baca pres sangat berliku ya. Ketika sudah dideklarasikan oleh Nasdem, kita ketahui penolakan ya, kemarahan dalam tanda kutip dari istana itu membuncah ya, sampai dikatakan sebagai pilihan yang sembrono. Dan yang terakhir kita ketahui ya, ada komplain dari Pak Jokowi dengan adanya keputusan Nasdem ya pada waktu itu yang tidak berkonsultasi dahulu kepada istana untuk mendeklarasikan Anies. Tapi waktu berlalu ya,
waktu berlalu ya, setelah itu Demokrat mendeklarasikan ya, pun diikuti oleh PKS yang praktis. Setelah itu Anies sudah mendapatkan tiket ya secara resmi untuk bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, kalau kita melihat dengan modal ini tentu saja akan ada tekanan politik ya, political pressure ya, yang terjadi kepada masing-masing partai koalisi, pun juga PDIP yang tidak perlu berkoalisi dengan suara yang sudah mumpuni untuk mendeklarasikan ya capres. Nah, tapi masalahnya saat ini ketika dalam Pilpres tentu saja orientasinya bagaimana memenangkan kontestasi ya. Dan kita juga harus melihat ya, dengan kecenderungan pemilih dari PDIP, apakah nantinya di 2024 pemilih PDIP ini masih loyal ya, masih loyal dengan PDIP. Nah, barangkali PDIP dengan kondisi yang jumawa ya, bisa saja melalaikan dirinya sendiri dan kondisinya sama seperti Demokrat. Yang kita ketahui Demokrat merajai pemilu 2 periode pada masa SBY ya, 2009 sampai 2014. Demokrat menjadi jawara selama 2 periode, dan ada kemewahan ya SBY pada waktu itu ketika sebagai baca pres ya, dengan pengamat yang mengatakan dengan elektabilitas SBY pada waktu itu disandingkan dengan tiang listrik pun ya pasti menang ya. Dan terlihat jelas bahwasanya pada waktu itu SBY bisa memenangkan ya kontestasi dengan 60% ya. Belum ada yang calon presiden yang memenangkan kontestasi dengan 60% lebih, bahkan untuk Presiden Jokowi. Nah, kemudian waktu berselang ya, akhirnya dengan kurangnya kehati-hatian, Demokrat akhirnya terimbas ya, turun, bukan lagi menjadi partai pemenang. Dan ini ya tentu saja akan menjadi ancaman bagi PDIP yang terlihat saat ini sudah berkuasa 2 periode ya. Bisakah apakah kondisinya sama seperti Demokrat kalau tidak berhati-hati dengan kondisi sekarang, kondisi zona nyaman ya, yang kata para motivator itu sudah menyampaikan ya, hindari zona nyaman ya, karena zona nyaman itu sering melalaikan, dan ini bisa menjadi ancaman bagi PDIP. Suara PDIP bisa saja tergerus kalau tidak hati-hati, pun juga kalau kurang bisa menjalin hubungan dengan koalisi yang berefek dari perolehan suara yang pasti akan menurun. Nah, kalau kita melihat pertarungan kontestasi Pilpres saat ini yang sangat panas ya, dimana ya, kalau kita melihat kontestasi Pilpres sekarang yang sangat panas ya, termasuk juga bagaimana perjalanan safari politik Anies ya ke daerah-daerah, itu sempat terjadi banyak penjagalan ya ketika ditolak. Tetapi hal yang lucu, ketika yang menolak itu puluhan, yang menyambut justru ribuan. Dan juga banyak pengakuan dari demo-demo yang menolak itu dibayar dengan uang gitu ya, ada yang 100.000 ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini memang terlihat jelas ya, antara politik mobilisasi dan partisipasi. Kalau mobilisasi itu seperti yang ketika Ganjar itu datang ke daerah ya, ataupun Presiden Jokowi yang mengumpulkan para relawan di GBK beberapa waktu lalu ya, itu tentu saja butuh dana, itu yang namanya mobilisasi. Tetapi kalau kita melihat antusiasme relawan termasuk juga partisipan yang pendukung Anies itu terkesan genuine ya, datang karena ingin melihat ya faktor perubahan yang ada pada Anies. Nah, kalau kita melihat konstelasi terbaru ya, terkesan dengan sudah fixnya Anies Baswedan dideklarasikan sebagai
baca pres ya oleh koalisi perubahan ini tentu saja akan memunculkan berbagai macam spekulasi, dan juga hal yang paling kentara terlihat adalah ini tentu saja akan memberikan tekanan politik pada PDIP yang saat ini satu-satunya partai yang tidak perlu koalisi tetapi langsung bisa mendeklarasikan satu calon baca pres. Ini kemungkinan akan dipakai oleh Presiden Jokowi ya, untuk ya salah satu ya keinginan untuk terus menerus melanggengkan rezimnya, dan itu bisa terlihat jelas ya, tidak ada presiden saat ini yang sesibuk Presiden Jokowi dalam hal ya siapa presiden selanjutnya ya. Bagaimana melihatnya ya, karena kita bisa membandingkan antara apa yang dilakukan SBY di akhir-akhir masa pemerintahannya, tidak pernah ada ya yang sifatnya mobilitas ya, mobilisasi, bahkan kesibukan yang sifatnya untuk mempersiapkan calon penerus SBY, karena SBY yakin ya penerus ataupun siapa yang akan meneruskan sebagai presiden itu akan muncul dengan sendirinya. Tetapi kalau kita melihat kecenderungan pada presiden yang lebih sibuk sekali ya, sampai mengendorse siapa yang akan digantinya setelah itu, terlihat jelas banyak sekali kepentingan yang ada yang ingin dilestarikan atau dilanjutkan setelah Presiden Jokowi itu sudah selesai masa jabatannya. Dan satu-satunya putra mahkota yang tentu saja akan bisa mengakomodasi kepentingan Presiden Jokowi satu-satunya ya Ganjar yang terus di endorse dengan sebutan dalam tanda kutip rambut putih, kepala berkerut. Kemudian pada saat koordinasi dengan relawan Jokowi juga hadir, disebutkan calon presiden itu hadir di sini gitu. Jadi banyak faktor yang terlihat Presiden Jokowi itu lebih nyaman dengan Ganjar, dan dengan adanya momen politik pencapresan penetapan resmi Anies sebagai baca pres ini terus akan dimanfaatkan momentum ini untuk menekan PDIP ya. Tetapi ya kita ketahui PDIP secara internal masih bermasalah, karena terkesan Jokowi itu ya belum bisa mengakomodasi kepentingan PDIP ya. Itu bisa dilihat bagaimana apa yang disampaikan oleh ketua umumnya yaitu Megawati ya, menyindir habis Megawati dengan menyindir habis Jokowi ya, dengan ya isu-isu yang panas ya terkait penundaan pemilu, masa jabatan ya, periode 2 periode yang itu sangat tidak menguntungkan PDIP ya, sampai dalam tanda kutip ya menyindir secara terang-terangan, yang harusnya ya kalau projo ini benar-benar konsisten yang harus dikritik ya ketua umumnya yang menyindir ya Jokowi gitu ya. Nah, sampai saat ini kita ketahui momen Jokowi ini melunak ya, itu bisa dilihat ketika Anies Baswedan resmi ya. Itu pun juga kalau kita melihat ya kasus-kasus penyekalan yang terjadi pada Anies, termasuk juga isu akan dikriminalkan ya oleh dengan kasus Formula E, tentu saja ya pihak yang terkait yaitu KPK harus memutar otak ya, karena dukungan Anies sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya, di mana sebelumnya belum ada kepastian untuk nyapres. Sekarang ya koalisi perubahan sudah solid, yang tentu saja akan memberikan efek ya, akan sangat berpikir ulang bagi KPK tentu saja kalau ingin mengkriminalkan ya kasus Formula E kepada Anies. Dan ini tentu saja konstelasi politik masih dinamis ya, masih dinamis dengan adanya safari politik dari Surya Paloh yang kita ketahui sudah banyak mengunjungi partai politik ya, termasuk juga tokoh
misalnya Luhut bisa Panjaitan, orang jadi bertanya-tanya ya, apakah ini hanya sekedar kongko-kongko biasa, apakah juga termasuk di dalamnya deal-deal politik, diantaranya misalnya ingin menarik Golkar dari KIP, mengingat KIP yang saat ini belum ada kepastian siapa yang akan dideklarasikan, dan menjanjikan kotel efek yang akan didapat Golkar ya ketika mendukung koalisi perubahan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi politik yang begitu memanas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.